Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda benar-benar merupakan aktivitas seumur hidup, baik yang sudah memiliki kebugaran yang bagus maupun bagi kita yang memiliki tingkat kebugaran yang pas-pasan. Baik kita sedang menjalani rehabilitasi dari cedera, baik kita suka berolahraga dalam kelompok maupun sendiri, kita benar-benar dapat melakukan semuanya dengan bersepeda. Yang terpenting, jika direncanakan dengan baik, kita dapat terus melakukannya hingga pensiun. Kenapa memilih bersepeda dibandingkan lari? Salah satu perbedaan terbesar dari aktivitas seperti lari adalah kesesuaian bersepeda untuk pemula. Meskipun ada komponen koordinasi yang harus dikuasai, dan tidak semua orang belajar bersepeda saat masih anak-anak. Bersepeda memungkinkan seseorang dengan tingkat kebugaran yang sangat rendah untuk memulai dengan perlahan, dan kemudian meningkatkan kecepatan serta durasinya seiring dengan peningkatan kebugarannya. Transisi dari berjalan ke berlari bisa sangat sulit bagi orang-orang yang kelebihan berat badan, dan jika ditambah dengan masalah lutut atau punggung, hal itu dapat membuat kemajuan dari berjalan menjadi hampir mustahil bagi sebagian orang. Demikian juga bagi kita yang sudah memasuki usia di atas 30 tahun, di mana kepadatan tulang sudah mulai berkurang dan baru mulai menyadari pentingnya olahraga. Kepadatan tulang tidak terlatih sejak dini. Memilih berlari yang merupakan olahraga dengan benturan tinggi bisa menimbulkan risiko cedera. Penelitian yang dilakukan oleh Drew Hansen, PhD dari Appalachian State University yang membandingkan bersepeda dengan lari juga tampaknya cukup meyakinkan. Penelitian yang mengamati pesepeda dan pelari yang berlatih selama 2,5 jam sehari selama 3 hari menunjukkan pelari mengalami kerusakan otot yang jauh lebih tinggi, 133% versus 404%. Lebih banyak nyeri otot, 87% lebih tinggi, dan penanda peradangan yang lebih tinggi, 257% lebih tinggi dibandingkan pesepeda setelah sesi latihan dengan intensitas dan durasi yang sama. Singkatnya, jika kita menginginkan aktivitas yang dapat kita lakukan secara bertahap dan kemudian tingkatkan intensitasnya seiring waktu, tidak ada yang mengalahkan bersepeda. Meskipun ada unsur perawatan sepeda yang perlu dilakukan, hal ini sangat minimal dan sangat bergantung pada bagaimana dan di mana kita bersepeda. Sebagian besarnya dapat dipelajari oleh orang-orang yang suka bersepeda sendiri. Jika kita bersepeda di dalam ruangan atau kita tetap menggunakan jalan yang mulus, peralatan yang kita gunakan relatif lebih mudah digunakan. Tapi harga sepeda mahal. Tidak juga. Memulai bersepeda tidak butuh sepeda yang mahal. Sepeda yang murah pun sudah menunjang. Yang penting, sepeda bisa maju ketika pedal diputar. Tentu saja, semakin ekstrem kita bersepeda, semakin banyak biaya yang akan kita keluarkan. Bersepeda on-road atau off-road. Setelah kita memutuskan untuk mulai bersepeda, pertanyaan berikutnya adalah, di jalur mana kita bersepeda? Bersepeda on-road, bersepeda di jalan aspal, ataukah bersepeda off-road, bersepeda di alur non-aspal, seperti jalan setapak, jalan berbatu, dan lain-lain. Mungkin ini adalah pilihan besar pertama yang perlu kita buat. Dan ini terkait dengan sepeda mana yang harus kita beli. Jika kita tinggal di kota dan berencana menggunakan sepeda untuk bepergian dan tidak ingin bersepeda di jalanan yang tidak rata, maka sepeda jalan raya atau sepeda komuter
mungkin merupakan pilihan terbaik kita. Sepeda jalan raya tidak hanya road bike, dibuat agar ringan dengan ban tipis yang meminimalkan hambatan hilir. Ini berarti kita akan mengeluarkan lebih sedikit energi saat melaju dengan kecepatan tertentu. Tidak seperti sepeda gunung, sepeda ini tidak memerlukan suspensi atau ban lebar sehingga biasanya lebih ringan. Sepeda gunung dapat digunakan di jalan raya dengan cukup baik, hanya saja akan sedikit lebih lambat. Di sisi lain, jika kita memilih sepeda jalan raya atau sepeda komuter, kita hanya akan terbatas pada jalan beraspal dan kerikil yang halus. Jika nanti kita memutuskan untuk bersepeda di alam bebas seperti pegunungan atau pesawahan, kemungkinan besar kita membutuhkan sepeda gunung dengan ban yang memiliki traksi yang baik. Meskipun ini adalah keputusan pribadi, saya merasa bersepeda gunung jauh lebih mengasihkan dan menyenangkan. Karena itu, berarti dorongan adrenalin saya terpenuhi. Mengingat saya dahulu sudah bertahun-tahun bersepeda di jalanan yang tidak rata. Harus diakui, ini menempatkan saya pada posisi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kini, karena usia dan fokus pada kebugaran, maka jalur bersepeda saya kebanyakan adalah jalan raya dengan sepeda federal atau mini velo yang saya punya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan jika kita ingin bersepeda gunung adalah kondisi jalur di daerah kita. Daerah yang biasanya saya lewati adalah pegunungan di Bandung Utara, dari Manglayang hingga Dago Pakar, yang tanjakannya terhitung lumayan curam. Membutuhkan komponen sepeda, khususnya giring yang menunjang, dan ini berarti tambahan biaya. Tak satu pun dari hal-hal ini yang sangat mahal, tetapi semua ini menambah tingkat biaya dan kerumitan yang sepenuhnya dapat dihindari jika perjalanan kita hanya dengan melangkah keluar dari pintu depan dan menempuh perjalanan santai selama 20 hingga 60 menit saat kita punya waktu luang. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.